Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bayu Haji dengan NPM 19.103.02.0139. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelompok 9, yaitu hardening server di Linux. Pada hardening ini saya mengambil tema pengamanan situs website yang menggunakan VPS. VPS-nya saya menggunakan ID Cloudhost dengan domain menggunakan ID Cloudhost dengan nama domain menggunakan posasli.my.id. Pertama-tama yang akan dimulai membuat website yaitu menggunakan virtual machine. Pada virtual machine ini kita menggunakan operasi sistem dari Alma Linux 8. Operasi Alma Linux 8 ini sangat mudah dan efisien dalam pembuatan website. Pada tampilan ini merupakan tampilan VPS. VPS di sini menggunakan kredit ya. Untuk cara pertamanya yaitu create new, nanti diarahkan di beberapa tipe. Nah, di sini ada operasi sistem mulai dari Ubuntu, Debian, Alma Linux, CentOS, Fedora, dan masih banyak lagi. Untuk location-nya ada Indonesia dan Singapura. Server kelasnya juga ada beberapa macam, ada 3 macam yaitu Basic, Intel Extreme, AMD Extreme, dengan size-nya yang bervariasi juga. Di sini teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Username-nya dimasukkan sesuai yang diinginkan dan password-nya jangan lupa ya. Setelah itu di create, nanti akan muncul seperti ini. Untuk langkah pertamanya yaitu yang harus dijalankan yaitu di terminal. Di terminal ini merupakan langkah awal untuk merangkai suatu website, pembuatan website. Dan di tampilan ini ada login. Login yang sebelumnya dibuat sebelumnya tadi, kita ketikkan tadi. Nah, di sini saya menggunakan nama username-nya menggunakan Bayu ya. Nah, kita login di sini, username-nya dengan password-nya yang sebelumnya dibuat tadi. Setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya. Kita masuk ke dalam directory root dengan mengetikkan sudo pada tampilan terminal ini. Nah, nanti setelah pembuatan website nanti akan muncul passwordnya yang directory root ya. Kita masukkan. Nah, sudah masuk directory root, nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya kirimkan menggunakan PDF yang dikirim saya tadi. Nah, setelah pembuatan website di terminal tersebut, langkah yang kedua yaitu melakukan pembuatan melalui WordPress. Nah, di WordPress ini yang pertama yaitu kita akan menjalankan namanya judul situs. Judul situs ini merupakan tampilan di atas ini di www nantinya di tampilan websitenya. Judul situs yang saya gunakan yaitu Cost Asli Homestay. Ikonnya yang sudah dibuat sebelumnya, nah seperti ini ikonnya ada rumah dan homestay, ada tulisan homestay dan Cost Asli. Untuk alamat WordPress URL-nya saya menggunakan https costasli.my.id ya. Sama seperti alamat situsnya juga, sama seperti WordPress-nya URL tadi. Untuk alamat email administrasinya saya menggunakan ini, ramadan68@gmail.com. Nah, untuk peran pengguna baru ini pelanggan ya. Bahasa situsnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Zona waktunya seperti ini ya pada tampilan ini. Setelah mengatur di pengaturan umum, selanjutnya teman-teman bisa melakukan plugin. Ada beberapa macam plugin ini. Yang pertama ya. Oh ya, sebelum membuat website kita ke template dahulu ya. Saya menggunakan template dari Astra, ini lebih mudah, lebih ringan juga digunakan dan juga pastinya gratis ya. Untuk yang masih belajar mungkin bisa menggunakan dari Astra ini ya.
Di Astra sendiri ini bisa otomatis ataupun bisa manual atau satu persatu ya. Untuk website sendiri menggunakan tema Astra. Nah, setelah menggunakan tema Astra, lakukan plugin. Di sini saya menggunakan beberapa macam plugin juga, ada 3CX, Live Chat, Complex juga, Illuminator juga. Nah, di sini ada tampilan versi terbaru. Kita perbarui sekarang. Ada tulisannya perhatikan harap buat cadangan. Sebelum itu saya sebelumnya belum membuat cadangan untuk websitenya ya. Kita nanti akan memperbarui lagi untuk websitenya juga. Dan ada rally simbol security, simbol bumi, seed mail, starter template, secret mail, surrank, ultimate add-on, elemental light, WP form. Nah, di beberapa macam Elementor ini ada beberapa keunggulan sendiri-sendiri ya. Nah, setelah website jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini yang saya gunakan. Nah, ini tampilan awal website dari kos asli homestay ini. Ada tampilan di bagian kamar juga ada, dan sini ini belum saya edit semuanya. Ini akan dibuat seperti deskripsi singkat mengenai homestay kos asli, dan di bawahnya juga ada ya beberapa macam kamar dan juga harga yang bervariatif juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada halaman contact person. Ini memudahkan konsumen kalau ada terkendala mengenai kamar maupun website itu sendiri saat booking maupun check out dan check in-nya ya. Ada contact person juga di sini, nanti akan saya berikan di bawah sendiri di sini. Nah, untuk pelanggannya nanti dimasukkan di sini, di bagian sini nanti diketik aja alamat emailnya dan kamar yang mau dipesan juga. Oh iya, sebelum website ini jadi juga ada beberapa keamanan juga yang diberikan untuk hardening server ini untuk keamanan servernya. Nah, pada hal ini saya menggunakan di Cloudflare. Di Cloudflare ini ada beberapa macam juga. Untuk domainnya sendiri nanti diarahkan di Cloudflare guna untuk mempercepat saat renderingnya juga. Nah, di bagian sini saya sudah menggunakan beberapa macam ya. Nah, domainnya sudah saya aktifkan di sini. Saya masih menggunakan free ya. Kita klik saja DNS ya. Nah, ini DNS-nya akan terhubung di DNS dari Cloudflare tersebut ya. Nah, di dalam sini kita menggunakan ada dua tulisan ya. Ini menggunakan type A semua dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama kosasri.my.id dengan IP-nya yang sebelumnya di VPS. Nah, IP ini ada di public IPv4 ini. Kita copy di sini, nanti setelah di copy kita arahkan di Cloudflare, masukkan ke konten ini, dan proxy-nya diaktifkan terlebih dahulu dengan TTL auto. Yang kedua yaitu www. Gunanya nanti saat pencarian seperti pencarian di Google ya, dengan IP-nya sama, dengan proxy-nya diaktifkan, TTL-nya auto juga. Nah, untuk Cloudflare name servernya juga di copy paste. Setelah di copy paste nanti di copy paste kita arahkan di my domain-nya. Di my domain ini kita arahkan di sini. Kita klik sini match domain. Kita arahkan ke name server. Setelah itu masukkan satu persatu dengan name servernya sesuai dengan urutannya masing-masing ya. Name server pertama yaitu devnscloudflare.com. Nah, di copy paste saja kan.
Setelah itu dipaste di sini. Yang name server 2-nya juga sama seperti name server pertama, yaitu parisns.cloudflare.com. Nah, dimasukkan sesuai dengan urutan. Setelah itu kita mengatur SSL atau TLS. Ini guna situsnya lebih aman juga dari serangan luar juga. Nah, di sini saya sudah menggunakan full stack, jadi keamanan super dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya juga. Nah, di bagian sini, di bagian engine certificates, ada beberapa macam ya. Ini statusnya aktif dan ada backup isunya juga ya. Kita aktif sampai 2026 bulan 3, tanggal 5 ya. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhannya yang digunakan. Advanced Certificate Manager-nya Jasin ACM. Total TLS-nya saya matikan. Zipper Suite-nya belum saya konfigurasikan. Always use HTTPS-nya saya aktifkan juga. HTTPS Certi Transport Security ya, ASTS-nya sudah saya atur juga. Minimum TLS version-nya kita menggunakan TLS 1.0 menggunakan default. Obfuscation encryption-nya kita centang ya. TLS 1.3-nya kita centang juga, kita aktifkan. Automatic HTTPS language-nya kita aktifkan. Sertifikat transfer monitoringnya kita off-kan. Disable universal SSL-nya kita atur sendiri ya. Setelah itu sudah semua SSL aman. Setelah aman nanti kita coba ya, misalnya seperti ini. Gunanya www tadi seperti ini. Kita ketik aja di pencarian Google, nanti kita ketik www. Nah, nanti akan muncul www course asli my ID ya. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan www seperti tadi. Untuk security-nya gembonya sudah aman, warna hijau ya di sini ya. Untuk untuk yang belum menginstal, kita menggunakan install PHP, WordPress. Untuk database-nya kita menggunakan Debian MySQL. Dan ada beberapa macam juga di bagian coding ini untuk pengamanannya ya. Nanti bisa cari di Google maupun di laporan saya ya. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.